Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan malam ini pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan kita sehingga seperti saat ini. Tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada leluhur-leluhur kita. Tanpa adanya leluhur juga tidak ada kita. Dan juga rasa hormat dan bakti kita kepada guru-guru kita, kepada sesepuh bini sepuh yang telah banyak memberi pencerahan dalam perjalanan spiritual hidup kita. Yang ingin saya bahas, kita bahas secara logis tentang mata batin. Karena ini jadi pembahasan yang luar biasa di kalangan spiritual, ataupun banyak yang mencari-cari tentang mata batin. Bahkan mayoritas 75% spiritual itu mengejar tentang mata batin. Sehingga dengan segala cara mengeluarkan dana, tirakat, mantra, dan lain sebagainya, cuma ingin mengaktifkan mata batinnya. Mata batin itu disebut juga cakra asna ataupun mata ketiga. Tapi di sini saya ingin kupas secara real agar panjenengan tidak mudah tertipu di luar sana. Saya itu sudah hampir 25 tahun menjalankan spiritual. Jadi saya tahu sepak terjang di spiritual. Nah, di sini saya mengedukasi teman-teman semuanya. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tetapi di sini saya mengedukasi, memberi penjelasan kajian yang secara real itu agar panjenengan sadar diri. Kembali ke kesadaran diri tentang mata batin tersebut. Banyak ilmu yang dikembangkan dari mata batin, contohnya terawangan. Terawangan itu juga katanya mata batin, melihat penampakan, kebatinan. Kalau mau pembahasan secara mata batin itu kuncinya adalah sugesti. Kalau yang larinya ke ranah goib. Goib, nanti yang dilihat goib-goib ini. Itu sugesti kuncinya. Kunci membukanya sugesti. Pak Yayan, Pak Azizah, matur sembah nuwun sudah hadir, dibantu share, like, dan yang belum subscribe monggo. Kuncinya ada di sugesti. Kok bisa, Kang? Ya, iya, itu real, itu sugesti, murni sugesti. Dari Pekalongan, Mbak Rini, terima kasih. Di saat sampean mencari seorang pembimbing untuk membuka mata batin, pembimbing itu hanya memberikan sugesti kepada sampean sehingga membuka belenggu dalam diri sampean, membangkitkan rasa sampean untuk mencipta sesuai yang sampean inginkan. Contoh, sampean ingin melihat penampakan. Sampean kan sudah ingin dulu.
Sudah ada rasa yang besar dalam diri panjenengan. Sudah ada amarah, hawa nafsu yang tinggi dalam diri panjenengan untuk melihat benda tersebut. Sang Setya Utomo, terima kasih dari Kediri, salam dari Kediri juga. Nah, rasa itu apabila sampai mendatangi seorang pembimbing, tinggal enak. Sama disugesti sedikit, sampai melihat. Itu bahkan banyak orang merelakan mengeluarkan dana yang banyak untuk itu. Bahkan ada yang tirakat luar biasa untuk itu. Itu tentang yang gaib. Yang gaib. Kalau sampean cuma ingin melihat al-gaib, sampean jangan tidur 3 hari 3 malam. Gitu. Sampean nanti ngelihat. Sampean akan melihat. Di saat kita semakin tubuh semakin lemah kita tidak tidur. Di situ apa? Itu sangat membangkitkan halusinasi kita terlalu tinggi. Yang sama akan melihat sendiri, tidak usah pakai mantra. Makanya orang dulu tirakannya pasti tidak makan 7 hari, tidak tidur 3 hari 3 malam. Itu sebenarnya untuk meningkatkan itu tadi, sugesti dalam dirinya sendiri. Saya kalau tidak, ini tirakatnya puasa 7 hari 7 malam. Nanti saya dapat melihat ini. Ya, dapat dari sugesti jenengan. Dari sugesti jenengan. Saya punya mantra ini, nanti saya bisa melihat al-gaib. Dapat sugesti jenengan. Itu yang harus sampean sadari. Bukan pembimbingnya yang sakti, sampean sendiri yang membawa diri ke situ gitu. Itu kalau melihat ke ranah gaib. Saya di sini tidak ingin menjadi pembimbing. Saya di sini ingin memberikan agar panjenengan semua kembali kesadaran diri. Lah kalau saya pengen jadi pembimbing, ya tidak saya berikan seperti ini. Saya tidak pengen jadi pembimbing. Saya tidak pengen jadi guru, itu saya tidak pengen. Saya dibilang orang sakti juga tidak pengen. Tetapi sampai harus sadar, di saat kita gila dengan sebuah keilmuan, di situ kita akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya kalau baik pengaruhnya, kalau tidak baik, sampean bisa kehilangan segalanya untuk mengikuti kemauan sampean itu. Terutama tentang mata batin ini. Wah, banyak ini. Banyak yang mencari ini mata batin ini. Keyakinan mereka di saat mata batin terbuka, orang akan melihat gaib, bisa menerawang, melihat kodam. Itu tujuan yang salah. Itu tujuan yang salah. Itu tujuan salah. Sama tidak akan menemukan manfaat kalau seperti itu. Melihat hal gaib, namanya gaib kok. Gaib itu tidak terlihat. Kembali ke diri manusia, yang tidak terlihat dalam diri manusia apa? 1 jiwa, 2 sukma. Berarti sampai melihatnya itu pakai sukma, pakai rasa panjenengan. Itulah yang saya namakan sugesti. Hanya keyakinan jenengan melihat. Makanya orang melihat penampakan itu, tidak semua lihat. Yang lihat orang-orang tertentu, yang sugestinya kuat. Itu harus disadari. Karena apa makainya? Rasa. Rasa. Jadi, sampean harus paham di situ. Nah,
Kalau kita hanya memburu membuka mata batin untuk melihat hal gaib, berarti kita bermainnya di rasa. Tetapi kalau kita memang benar-benar ingin mata batin kita aktif, larinya ke kreativitas, daya pikir. Di situ sampean akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup sampean. Di situ manusia itu gaib ya nyata. Sampean tidak perlu melihat gaib karena dalam diri panjenengan itu sudah ada gaib, yaitu tadi rasa jiwa panjenengan. Itu gaib sudah ada dalam diri jenengan, tidak usah dicari. Manusia itu gaib ya nyata. Yang nyata ini raga kita ini nyata. Nah, untuk masuk ke alam gaib, Kang, loh, kenapa sampean harus masuk? Sampean itu sudah di alam gaib. Di saat sampean selalu mengikuti rasa jenengan, sampean itu sudah terbelenggu di alam gaib. Nah, dunia ini kan nyata, Kang. Siapa yang bilang dunia ini ya nyata ya gaib? Buktinya apa, Kang? Nyata ya ini bisa kita lihat. Gaibnya kita itu diselimuti angin. Angin itu gaib. Kita itu sudah berada di alam gaib. Sadar tidak sadar ya monggo. Percaya tidak percaya ya terserah. Yang penting saya jelaskan. Kita itu sudah berada di alam. Tidak perlu masuk. Kok masuk dimensi mana? Itu angan-anganmu, itu hayalanmu, dimensi itu. Nah, kalau pengen benar-benar terbuka, kembali ke kesadaran dirimu. Mata ketiga, sampai ingatin, mata ketiga. Ini dua mata kita. Kenapa ada satu mata ketiga? Itu adalah simbol spiritualitas. Di mana di saat orang melihat tidak langsung percaya, masih menimbang menggunakan mata ketiganya selalu dalam pemikirannya. Ini benar atau enggak? Ini bagaimana? Nah, itu harus dipakai. Di saat orang bisa kembali ke mata ketiganya, kembali ke pola pikirnya, saya jamin 1000% hidupnya sukses. 1000%, bukan 10 atau 100, 1000%. Buat semuanya sudah hadir, matur sembah nuwun. Kang Makmur, Kang Slamet, Mbah nuwun, dibantu share-nya biar kita belajar bersama. Mungkin dari penjabaran saya ini ya ada yang kontroversi. Karena apa? Sudah masuk dalam sugesti. Sudah masuk dalam sugestinya. Kok enggak gini, Kang? Harus gini, harus bisa melihat ini. Itu kan sugestimu. Coba pikirkan kembali. Sudah jelas. Kita mau masuk ke ranah apa? Keyakinan. Sesuatu yang gaib itu hanya Tuhan yang tahu. Ingat itu. Sesuatu yang gaib hanya Tuhan yang tahu. Ya enggak, kalau orang-orang dikehendaki oleh Tuhan, diberi ini bisa melihat, Kang. Loh, kita itu sudah dikehendaki hidup. Hidup di alam semesta ini kita sudah dikehendaki. Kita enggak pernah minta hidup. Itu sudah dikehendaki Tuhan. Nah, kalau tirakat gini kan lebih orang diberi kelebihan. Kelebihan apa? Orang tirakat itu kelebihannya menderita. Namanya tirakat kok. Yang lain makan, tidak makan kok. Kan kelebihannya menderita. Ya, dari penderitaan ini orang bisa masuk ke dalam rasanya. Merasakan penderitaan dalam dirinya sendiri. Lah di situ orang akan lebih cepat masuk ke halusinasinya. Menaikkan kelenjar pinealnya sehingga bisa mencipta sesuatu sesuai dengan rasanya. Akhwatan, terima kasih.
Untuk semua yang sudah hadir, terima kasih. Nah, di situ. Jadi jangan mudah. Jadi spiritual itu yang cerdas. Cari uang susah sekarang. Jangan hanya dibuang-buang untuk mencari sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hidup. Kita harus bermanfaat hidup kita. Itu kalau mata batinnya terbuka. Makanya kunci dari 7 cakra itu ada di mata batin, di pola pikir, mindset yang benar. Kunci itu. Karena pikiran bisa mengendalikan omongan, bisa mengendalikan rasa, kecintaan, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan kreativitas kita, bisa mengendalikan rasa percaya diri kita. Cakra sek adalah rasa percaya diri. Dasar keimanan. Cakra dasar juga sih. Cakra sek, cakra dasar, cakra tenggorokan ini adalah kreativitas, kepercayaan diri. Nah, bagian rasa itu ada di cakra jantung sama cakra perut. Hawa nafsu dan kasih sayang. Itu ada di situ. Nah, pengendalinya siapa kalau tidak pikiran? Kita bisa merasakan manis itu karena pikiran. Karena sudah ada memorinya di sini. Bukan karena lidah kita yang menyentuh gula. Tapi dari perintah pikiran kalau gula itu manis. Harus paham di situ. Itu baru spiritual namanya. Itu real. Mata batin itu adalah real. Cara membukanya kalau tergantung 2 versi ini tadi. Sampai mau ke real, nyata, atau goib. Kalau mau ke goib, pakai rasa sampean dengan sugesti, ciptakan, dia akan tersalur pada mata panjenengan, akhirnya sampean melihat. Tetapi kalau kembali ke alam kesadaran, sampean akan mendapatkan kecerdasan yang luar biasa dari membuka mata batin. Contoh orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya itu hidupnya makmur, itu yang real. Contoh orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya secara gaib itu yang keluyuran, turut makam, turut tempat-tempat angker. Terus itu karena apa? Mencari sesuatu yang tidak kelihatan. Bingung. Mereka sendiri yang dicari itu tidak paham. Nah, sampai tinggal milih kembali ke real atau anak goib. Karena kita itu ya hidupnya di alam nyata ya di alam goib. Di alam goib yaitu rasane awake dhewe. Dunia ini juga diselimuti oleh alam goib. Karena kita itu diselimuti oleh angin-angin ini kan goib tapi nyata. Dalam diri manusia ya ada. Tetapi kita harus sadar. Kita itu hidup. Kita itu hidup di alam nyata, bukan alam goib. Kalau kamu pengen makmur di dunia, ya kamu harus kembali ke alam nyata. Goib itu pendukung. Pendukung motivasi dirimu. Rasamu itu adalah motivasi, jangan kamu terbawa rasa. Makanya banyak orang bilang, Gusti ku goib, Gusti kok goib. Ya iya, kamu penilaianmu karena kamu melihat Gusti itu dengan rasamu. Kamu tidak pernah melihat Gustimu dengan mata kita, dengan pola pikir kita. Dengan kesadaran diri kita, coba lihat dengan kesadaran diri, kamu akan menemukan wujud Gusti yang sebenarnya.
Nah, kalau kamu pakai rasamu, ya kamu bingung, hanya merasa dekat, merasa di apa ya, hidupi. Oh, sudah hidup kok merasa dihidupi. Sudah dekat kok merasa dekat. Berarti masih jauh kalau merasa dekat. Itulah pentingnya pola pikir. Jadilah spiritual yang cerdas. Wong goblok iku panganane wong pinter panganane wong ngerti. Sik luwih penak dadi wong ngerti so mangan wong goblok so mangan wong pinter. Pinter tok spiritual sampean sik kenek diampusi karo wong ngerti. Apa meneh sing goblok lah nggek mlebu. Apusi sampean. Nah, spiritual ya apa toh Kang? Apa ya? Spiritual itu setiap gerak hidup kita itu spiritual. Orang itu sebenarnya sudah melakukan spiritual. Sudah melakukan sejak dia lahir. Berarti kan bukan belajar spiritual kita. Mendalami spiritual. Kalau belajar, berarti sampean belum paham hidup jenengan. Tapi kalau mendalami, berarti sampean ingin memperbaiki hidup panjenengan. Ini pasti kontroversi kalau kita didapukkan oleh spiritual yang ahli goib itu harus kontroversi. Tidak gitu ya. Ya terserah kamu. Kalau saya bilang seperti ini kamu marah, berarti kamu ada maunya ingin mengambil sesuatu yang dari orang lain. Ya kalau kita jadi pencerah, ya udah kita cerahkan orang. Jangan membawa mereka malah justru ke dalam dimensi yang tidak jelas. Monggo dibantu like-nya. Buat teman-teman kita belajar bareng. Nanti bisa mengajukan sebuah pertanyaan, monggo. Bebas. Makanya saya itu sering, jadilah spiritual yang cerdas. Kita mau sakti, bisa melihat goib, mau bisa nerawang, mau bisa apa, kalau kita itu tidak ada beras, bingung. Anggap Basuki Rahmat, terima kasih. Bingung kita itu tidak ada beras. Mau bisa lembu sekilan, mau bisa ilmu gineng, mau bisa apa, kalau belum bayar angsuran, yo bingung. Sadar itu. Karena kita apa? Hidup di alam nyata. Alam nyata harus pakai yang nyata. Makanya kalau orang meditasi kok larinya, meditasi bisa mendatangkan uang loh. Ya kalau kita bikin program belajar meditasi bareng ya mendatangkan uang. Ya kalau cuma duduk diam ini siapa yang datangkan uang? Kita hanya afirmasi, berhayal di situ. Merasa uang datang. Kita hanya belajar memprogram otak kita agar kita selalu dalam mencari uang itu. Tapi ya juga harus usaha, harus berjuang, bukan hanya duduk diam. Gak ada. Apalagi ada yang bilang meditasi tanpa tujuan. Ya kamu akan kebingungan. Titik fokusnya orang meditasi itu tujuannya kok. Sama kita ibadah itu ya juga ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, tidak ada ibadah sampai. Makanya jangan mudah terpengaruh. Saya itu menyayangkan banyak yang datang ke saya itu. Berharapnya apa? Membuka mata batin. Tujuannya cuma satu, ingin melihat al-ghaib. Itu kan sayang.
Buat apa gitu? Maharnya berapa, Kang? Loh, sampai itu buang-buang uang untuk apa? Sampai nyarinya susah di alam nyata, sampai buangnya sesuatu yang tidak ada artinya dalam hidup jenengan. Karena ngikuti rasa jenengan. Sampai pengen lihat gaib kan ngikuti rasamu tuh. Aku pengen delok demit, aku pengen delok ini. Ngikuti rasamu, sampai itu terbawa hawa nafsu. Nah, kalau orang cerdas mata batinnya terbuka, ya ada orang kaya, ada orang sukses, dia langsung berpikir, dek, dia bisa sukses, saya kenapa enggak? Sama-sama manusianya, sama-sama makan nasinya, sama-sama hidupnya, lah kok dia sukses, saya enggak? Itu kalau mata batinnya terbuka secara real. Nah, kalau secara goib jadi terawang, ya, waduh, pesugihan kayak bikin mumet. Bikin mumet. Bikin mumet itu sebenarnya. Hanya sugesti. Kalau melihat goib itu hanya sugesti. Karena apa? Tidak mungkin mata kita itu melihat hal yang goib. Rasa untuk melihat itu. Rumongso melihat. Merasa melihat. Benar dia tidak melihat. Hanya merasa. Bayangannya sendiri. Makanya ya, kalau orang Jawa, sembahyang. Hati-hati dengan bayanganmu sendiri. Sembahyang, sembah sang yang. Sembahyang mengingat leluhur. Bakti dengan eyang-eyang kita dulu. Sembahyang juga. Banyak. Tafsir itu bebas. Tidak ada orang larang, tidak ada undang-undangnya tafsir itu. Tergantung kecerdasan kita, pola pikir kita bagaimana. Makanya orang sembahyang tuh lihat bayanganmu, kelakuanmu sendiri. Lihat Tuhanmu, keagungannya alam semesta ini. Lihat leluhurmu. Kalau kamu bisa memegang 3 ini, 1.000.000% hidupmu tidak akan susah. Karena susah seneng itu kembalinya ke goib lagi. Rasa kita itu tadi. Karena sugesti kita itu. Tidak punya uang, waduh, merasa susah sendiri. Temennya banyak kok. Dikira dia sendiri tidak punya uang. Enggak, mata batin. Mata batin. Tidak salah itu, Mas. Kita berpikir yang positif. Berpikir yang positif, Mas. Hewan itu paling bebas kok, Mas. Dia mau datang kemana aja bebas. Bebas. Kita loh yang tidak bebas. Sampai mau masuk rumah orang harus izin. Kalau burung itu mau masuk mana-mana nggak perlu izin. Nah itu. Kenapa hewan aja bisa bebas dengan menikmati ciptaan yang maha kuasa kok kita enggak? Karena apa? Kita membatasi. Kita membatasi. Nggak salah Mbak Zazah, nggak salah. Rahayu, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, 33 orang. Salam rahayu, salam kenal, salam paseduluran dari Kang Trom atau Sembah Nuwun. Dibantu like-like-nya. Cukup dengan like saya berbagi ilmu, sampai berbagi like. Kalau berkenan di-share. Ya kalau video-video saya itu bagus di-share agar yuk kita saling beri pencerahan dengan orang lain. Apa salahnya kan gitu. Wong like dan share itu kan tidak bayar. Saya berbagi pola pikir saya. Kesadaran diri itu di situ namanya. Kesadaran diri. Oleh kita memberi, kita diberi. Itu konsep hidup.
tarik menarik, kita memberi, kita diberi. Nah, mata batin itu bisa panjenengan aktifkan sendiri dengan kesadaran diri itu tadi. Sadar bahwa sampean itu hidup, sampean hidup di alam nyata. Apa yang harus sampean lakukan? Orang hidup itu alat utamanya mata batinnya, pola pikirnya. Nah itu sampean baru bisa ngaktifkan. Nanti kalau aktif hidup sampean makmur, sampean bisa mendapatkan apa-apa, sampean bisa meraih apa yang sampean inginkan. Lah itu mata batin yang benar. Lah kalau sampean melihat hal-hal gaib dengan mahar sekian untuk membukanya, itu sugesti. Dengan tirakat ini Kang, sugesti. Dengan mantra ini Kang, sugesti. Sebenarnya itu kembali ke diri jenengan sendiri-sendiri. Saya membaca doa ini Kang 100, ibaratnya 1 juta kali, saya langsung bisa melihat. Sugesti bro. Wis sugesti, mergo aku maca iki aku engko iso ndelok iki lek sugesti kuwi. Saya kemarin sudah dibuka oleh seorang ini Kang, ini sugestimu. Yang penting tetap sadar diri dan selalu ngopi. Makanya orang hidup itu kalau nggak ngopi, nggak sadar. Kalau minumannya teh, paling dia sakit. Guyon ya Mas, ya jangan sepanang terus kan, guyon. Itulah benarnya mata batin. Saya ingin memberi pencerahan pada teman-teman semuanya. Karena saya tidak ingin panjenengan itu membuang-buang sesuatu yang sudah yang sampai dapatkan dari susah payah. Sampai susah payah nyari uang keringetan hanya untuk mahar mata batin. Buat apa? Sampai susah payah cari uang hanya untuk beli jimat. Untuk apa? Jimat tidak datangin apa-apa kok. Sampai tuh bisa dapat apa-apa dari usaha jenengan kok. Jimat itu hanya sugesti. Terawangan Kang, saya tuh pengen terawangan. Dan nerawang itu ngangen-ngangen nih. Prediksi. Yang nerawang sendiri loh tidak tahu. Hanya mengikuti angen-angennya, bayangannya. Saya itu pengen belajar telepati Kang, pengen kebatinan jarak jauh. Dan sekarang itu nggak usah kebatinan loh, sampean punya HP kok. Luar negeri langsung kelihatan loh gambarnya. Nggak perlu gini kok. Kang Budi, terima kasih. Ngapain itu loh? Orang dulu pengen dengar dari jauh gini. Lah orang sekarang tinggal gini ya. Bro piye? Udah sampai. Tidak puasa. Daripada puasa mending beli kuota, ya cepet tuh malahan. Bisa ngeliat gambarnya sekarang video call ini malahan. Kalau sampai kebatinan gini hanya merasa, belum mendengar suaranya, itu sudah mendengar suaranya, sudah melihat gambarnya. Wah, cepet terawangan sekarang itu cepet. Orang dulu susah, karena orang dulu itu tidak ada. Untuk ngirim sesuatu kadang melalui merpati, lalu apa. Sebenarnya itu simbol. Orang dulu itu ya cerdas seperti kita. Saat ini sudah canggih yo. Nusantara itu pernah mengalami kecanggihan yang luar biasa. Kalau tidak gitu tidak bisa membangun candi. Karena canggihnya. Nah itu loh, kita kembali ke situ.
Sama saya pun bisa seperti ini yuk, karena saya mendalami ajaran leluhur. Kalau enggak tahu apa-apa saya. Taunya pokoknya ada pohon besar itu ada gendruwonya lah, guys. Dari dulu itu, taunya cuma itu. Terbawa sugestinya sendiri-sendiri, ikuti rasane wae. Enggak bisa, bro. Orang hidup itu enggak bisa ngikuti rasanya. Alat utama orang hidup itu pikiran. Ada itu sampai cari di keyakinan jenengan kalau yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu yaitu dia memiliki pola pikir, daya pikir. Itu kalau kita tidak gunakan itu ya kita sama dengan makhluk lainnya. Jadi kalau kita merasa makhluk yang paling sempurna dari yang lainnya, yuk tunjukkan kesempurnaan kita. Jangan sama dengan lainnya. Jangan mau ke sana ikut sini, ikut tuntun sana, ikut tuntun sini, ikut. Lah apa bedanya sama hewan? Tuntun sana yo ikut, tuntun sini yo ikut. Nggak punya pendirian, nggak punya jati diri. Berarti belum mengenali dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang sudah tersugesti masuk ke situ, kalau diingatkan yang nyata gini, ya ndak bertentangan. Ndak ada, itu adalah anugerah dari Gusti, Mas. Nah, semua orang dapat anugerah. Kalau ndak dapat anugerah, ndak bisa makan tiap hari. Nggak bisa berpikir, nggak bisa bernapas. Itu karena anugerah kok. Semua dapat, hewan aja dapat kok. Apalagi. Itu harus tirakat loh, kita itu dari lahir sampai sekarang tirakat. Kalau nggak tirakat kita nggak makan. Kita itu tirakat sudah. Nah itu namanya baru spiritual yang cerdas. Nggak ikut-ikutan, sana ikut, sini ikut. Harus seperti ini loh, yang mengharuskan siapa? Harus sesuai tulisannya, Kang. Loh, tulisan itu yang nulis manusia kok. Tulisan manusia dibuat ngatur manusia, akhirnya menakutkan manusia, kan ya lucu. Nggak bisa, hidup itu ditulis itu nggak bisa. Cerita saya dan cerita jenengan sampean itu berbeda karena tempatnya berbeda, pola pikirnya berbeda, nggak mungkin sama. Nah, kalau suruh sama semua kan ya tidak seru hidup. Gusti tidak perlu menciptakan perbedaan kalau gitu, langsung aja semua sama gitu. Biar kita itu saling memahami, dibedakan itu. Bukan saling bertentangan, bukan saling berdebat, saling memahami, melengkapi. Siapa tahu ini kurang ini kelebihan ini. Nah, ini saling melengkapi gitu. Itu tujuannya Tuhan menciptakan perbedaan. Bukan malah untuk perdebatan. Orang-orang yang berdebat itu sebenarnya tidak punya kesadaran diri. Karena merasa paling benar sendiri. Bukan benar yang sebenarnya. Benar yang sebenarnya ya kalau sampean benar semua benar. Itu benar sejati. Rasa sejati ya seperti itu yang sampean rasakan baik berarti untuk orang lain harus baik. Kalau sampean merasa baik tapi orang lain masih menyalahkan ya itu masih rasamu dewe. Belum sejati. Urip sing sejati ya ngono. Nek awakmu urip, awakmu iso nguripi. Wong liya urip ya iso nguripi. Lah kuwi sejatine urip ya urip sing sejati kaya ngono kuwi. Arep golek apa neh? Dadak tirakat golek urip sejati. Lah tirakat kita itu sudah tirakat dari lahir tirakat tok. Kalau tidak tirakat kita tidak punya apa-apa. Lahir itu tidak bawa apa-apa. Ya karena tirakat kita dapat apa-apa. Punya mobil, punya rumah itu karena tirakat kita.
ngempet. Ora ngempet ora duwe, Mas. Poso kuwi wis. Iso ngemposke rasa. Aku pengen omah kok. Wis aja tuku-tukon sik dilumpukke. Lah iki yo poso, Mas. Sama. Wis nglakoni, kita itu sudah menjalankan semua tirakat itu sudah kita jalankan dalam hidup kita ini. Nah itu tadi pilihannya, lari kemana arahmu, kesadaran diri atau ke goib. Kalau goib kita ngikuti rasa kita. Kalau nyata, ya kita, nah itu harus sinkron. Lahir batin tuh makanya harus sinkron. Itu namanya spiritual. Nah kalau kita ngikuti batin saja, lahirnya ndak, ya sengsara no. Sengsara. Saya sudah tidak butuh apa-apa, Kang. Saya itu hidup sudah. Ya kamu tidak butuh lah, tapi sampingmu, anak istrimu ya butuh ya. Jangan mikir egois, jangan mikir kamu sendiri. Kita punya kewajiban. Karena itu kita dihidupkan. Bukan hanya mengikuti kamu sendiri. Karena itu kita diberi kehidupan tuh karena itu. Untuk menghidupi, untuk melengkapi, untuk melestarikan, untuk menjaga. Bukan untuk diri sendiri. Nggak ada lampu itu untuk lampunya sendiri, nggak ada. Lampu itu terang untuk menerangi. Bukan untuk lampunya sendiri, untuk menerangi. Tapi lampunya ya harus memiliki cahaya yang terang. Gitu. Terus Mbah Nun, semuanya dibantu lagi like-nya. Semoga malam ini like-nya banyak. Biar banyak orang melihat video ini. Nanti yang tidak sinkron, pasti komennya luar biasa. Itu yang saya tunggu. Saya itu kalau dikomeni agak nyeleneh gitu malah seneng. Bukannya saya itu sedih, enggak. Seneng saya itu. Berarti otomatis dia sudah berpikir kembali gitu. Dengan komen walaupun baik, kalau tidak baik itu bagi saya luar biasa. Saya seneng banget. Kesadaran diri kunci dari mata batin. Batin itu di sini. Kenapa matanya di sini? Berarti telenge ati ku manggone ning kene, Mas. Sumber dari segala kebatinan jenengan itu sumbernya di sini. Sehingga bisa diaplikasikan lewat mata panjenengan untuk menuntun gerak laku hidup panjenengan. Karena ini penuntunnya, penunjuknya. Makanya sampai dapat petunjuk. Gitu, Mas. Namanya petunjuk itu saat sampai bisa melihat sesuatu sehingga mengarahkan jalan hidup sampean untuk menjadi yang lebih baik, itu namanya petunjuk. Bukan terus bisikan alam, Kang. Saya itu kemarin mendapatkan bisikan ini. Wih, halusinasimu. Itu rasamu sendiri. Dirasa, dipikir, didelok, dilakoni. Lah ngono lho, Kang. Itu petunjuk namanya. Ora mung dirasa, ora tahu mikir, yes mumet. Siap Kang Satrio, Mbah Nuwun, wong desa, sembah nuwun semuanya, sembah nuwun. Terima kasih sudah hadir. Sampai semua sehat, lancar, sukses, yang dagang laris, yang rumah tangga yo makmur, yang anaknya punya cita-cita yo terwujud, yang pengen sesuatu ya cepat terwujud, diberikan jalan, yang sakit sembuh, yang belum punya anak cepat punya anak, yang belum dapat kerjaan cepat bekerja biar bisa berkarya. Itu doa saya. Tidak ada moga-moganya, langsung aja kalau doa itu, Mas. Siapa tahu ucapan saya jadi sabdo buat jenengan semua, dan semua panjenengan semua mendapatkan kemakmuran di alam semesta ini. Kalau saya berdoa ke orang tuh, makanya tidak ada moga-moga, saya langsung.
belum punya rumah. Nah, kembali. Poso sampean, ngempet. Rayu Kang Tro, kesupen badhe tangklet ramuan niku nopo termasuk sugesti. Nah, kita dari alam, ramuan itu dari alam. Dari alam. Kalau sugesti itu baratnya seperti ini. Saya sakit, wah saya berobat ke sana aja nanti saya sembuh, itu sugesti. Mas Satrio, Mbak Ziza, sis, terima kasih semuanya. Terus sembah nuwun buat teman-teman kemarin yang masuk pembelajaran saya. Salam rayu semuanya, terima kasih sudah gabung di Surya Nusantara. Semoga ada manfaatnya. Saya itu hanya ingin mempunyai anak buah itu yang sukses. Saya itu pengen itu, walaupun saya tidak sukses, yang penting bahwa saya sukses. Dan saya tidak mau mengajari sampean ke ranah yang tidak jelas. Semua harus jelas. Sehingga sampean enak mewujudkan apa yang sampean impikan di dunia ini. Enak sampean. Bukan hanya merasa, tapi benar-benar enak. Langsung tahu gitu. Kalau harus ke sini, saya harus ke sini, saya harus ke sini, langsung tahu. Oh, kalau minta lombok itu harusnya ke pasar. Oh, kalau minta besi itu harusnya ke toko bangunan. Jadi bisa tahu. Siap Kang Budi, terima kasih. Saya mau lab tadi. Kalau saya sendiri kalau live ya tidak saya balas. Nanti kalau malam, kemarin saya tidak live aja, tunggu. Jadi kita harus, ayolah kita belajar yang benar. Kembali ke kesadaran diri, agar kita bisa menata hidup kita. Kalau di dunia aja makmur, akhirat pasti selamat. Pasti. Kalau di dunia sampean mendapat kemuliaan, mati sampean juga mulia. Pasti. Karena apa? Dunia itu jalan menuju akhirat. Aman harus melewati jalannya. Kalau sampean tidak tahu jalannya di dunia, sampean kira yo bingung. Pasti gitu. Karena kita harus benar-benar hati-hati. Eling lan waspodo, itu ajarannya leluhur kita dalam menjalankan kehidupan di alam semesta. Karena leluhur kita tahu susah mendalami ilmu kehidupan, itu susah. Mendalami ilmunya susah. Karena kita hidup itu pakai ilmu, bukan tidak pakai ilmu. Kita pakai ilmu. Penting ilmu itu. Penting. Karena dalam ajaran Jawa, orang yang pengen mulia hidupnya dan matinya itu harus punya 3. 1, harta benda. 2, ilmu. 3, derajat. Harus punya ini sampean. Sampean mau milih yang mana? Yang bisa membawa kemuliaan jenengan. Harta benda, ilmu, atau derajat. Kedudukan. Kemuliaan itu. Akhirat sampean pasti mulia. Kalau sampean bisa membawa 3 ini. Ilmunya ya dimanfaatkan, hartanya juga dimanfaatkan, jabatannya juga dimanfaatkan. Mulia. Tidak usah nyari yang ribet-ribet. Cari 3 ini. Sampean mau duduk di posisi mana? Gitu. Karena orang dapat ini juga keberkahan, bukan semata-mata. Kang Yuli, terima kasih. Surabaya Dirayu. Nah itu. Ayo sadar. Kembali kita berkarya dalam hidup kita. Karena yang nilai dari hidupmu adalah karyamu. Piye letah bagus. Piye tah bagus. Ini anak saya kalau jam segini datang. Iya, nyapa. Kono.
kucing anak saya. Jadi kita muliakan semua makhluk agar kita juga dimuliakan. Kita memberi juga diberi. Kita merangkul juga dirangkul. Kita menghargai juga dihargai. Kita menghormati juga dihormati. Itulah hidup. Tergantung pancer. Tergantung diri kita sendiri mau kerana yang mana. Hewan itu yo perlu dihargai. Nggak ada hewan kita nggak bisa makan. Ayam goreng, sate, kita nggak bisa. Tumbuhan tuh ya harus dihargai. Kalau nggak gitu kita nggak bisa makan sayur. Itu hidup. Itu mata batin baru. Bisa bicara dengan hewan nih mata batin. Kok bisa ya orang hewan itu bisa diajak bicara, dengar walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi dia paham sebenarnya. Orang-orang yang bisa menghargai seluruh makhluk di alam semesta, dia akan makmur hidup, akan kecukupan rezekinya, akan jauh dari bala. Orang-orang yang hidupnya kok susah, banyak kesialan, itu harus kembali ke diri sendiri. Coba dikaji, kenapa saya seperti itu? Padahal saya itu sudah ini, berarti masih salah sampai. Nih, Rene, nyapo. Tak pang. Nah, itulah kita harus sadar dengan apa yang kita lakukan, karena kita hidup di nyata. Alam nyata itu perlunya kesadaran diri. Orang mung rasa, Mas. Orang mung rumangsa, ini kudu bisa ngrumangsa bahwa kita hidup di alam semesta. Kita masih membutuhkan yang lainnya. Kita juga harus menghargai yang lainnya. Nah, ngono toh? Ya ora. Apa panganane menungso iki? Ya semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya sendiri lab tidak bisa lama-lama karena saya nanti juga ada kegiatan. Jadi buat panjenengan semuanya, kembalilah kesadaran diri. Bukalah mata batin panjenengan yang benar-benar bisa memberi manfaat buat panjenengan. Yang benar-benar bisa memberi kemakmuran pada hidup panjenengan. Yang benar-benar bisa memberi petunjuk dalam hidup panjenengan. Jangan sia-siakan hidup panjenengan hanya mencari sesuatu yang belum jelas keberadaannya. Doa saya ulang kembali, semoga ini menjadi sabda buat panjenengan semuanya. Semua sehat, semua lancar, rezekinya, laris dagangannya, makmur hidupnya, dan tercapai semua apa yang sampean harapkan diberkati oleh seluruh makhluk di alam semesta. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.